Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan lawan saya yang berada di seluruh Indonesia, dimanapun dan kapanpun Anda berada, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ralwin Paudi dari SMA Negeri 1 Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Mosi yang kita perdebatkan kali ini itu, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi kali ini. Saya mengangkat dua kata kunci, yaitu integritas dan kejujuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Kejujuran adalah sifat manusia yang timbul dari hati secara ikhlas dalam segala perbuatan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan atau tulus dari hati yang paling dalam. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri, anggun, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya kesenangan sesaat. Siswa yang memiliki integritas lebih berhasil ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 44 tahun 2020. Penerimaan peserta didik baru atau penerimaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020 diatur kembali dengan diterbitkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah. Maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan itu dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Jalur pendaftaran PPDB dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK meliputi zonasi dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Dan prestasi apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas atau orang tua wali. Menilai kejujuran sekolah tidak dapat dilakukan melalui analisis statistik jawabannya atau tidak saja. Dalam sebuah kerangka teori yang menjadi landasannya masih banyak diperdebatkan di kalangan ahli psikometrik sendiri. Kejujuran merupakan sikap yang harus atau perlu dilatih dan dibiasakan, serta didukung dengan lingkungan budaya, struktur, dan peraturan yang mendukung pertumbuhan nilai penghargaan serta kebenaran. Sikap ini tidak dapat dinilai melalui indeks integritas sekolah yang sifatnya terbatas. Kejujuran sebuah sekolah hanya bisa dinilai dari sejauh mana anggota-anggota sekolah itu melaksanakan nilai-nilai kejujuran semenjak mereka datang memasuki pintu gerbang ke sekolah sampai pulang. Melalui contoh teladan pembelian ruang dan bagi praktisi kejujuran yang didukung oleh aturan-aturan sekolah yang konsisten diterapkan seperti menghilangkan budaya aturan kontrol nilai, membuat peraturan sanksi tegas tentang perilaku mencontek, menghapus peraturan tentang kriteria ketuntasan minimal yang sering menjadi sumber ketidakjujuran guru dalam nilai siswa, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan mengatakan kementerian memiliki data pelaksanaan UN yang lengkap setiap tahun. Data inilah yang dipakai dalam mengukur indeks integritas. Menteri Anies mencontohkan sekolah yang mendapat indeks integritas 85, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah tersebut melakukan 15% kecurangan. Dan bagi sekolah yang memiliki indeks integritas tinggi akan dipanggil ke Jakarta sebagai bentuk penghargaan. Dewan Juri yang terhormat,
Cara yang bisa kita lakukan agar sekolah memiliki indeks integritas yang baik, yaitu untuk meningkatkan indeks integritas sekolah yang baik, yang berlaku jujur saat ujian berlangsung. Kita harus menjunjung tinggi semboyan, mencontek tidak asik, cari bocoran tidak asik, bekerja bersama tidak asik, dan kerja bersama itu sangat menyenangkan. Dewan Juri terhormat, simpulannya yaitu indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sangat berhubungan satu sama lain. Artinya, kedua-duanya memiliki simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itu, kedua-duanya sangat memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat sulit dipisahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.